pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran yang kedua dari Durusul Lughah, masih terkait dengan isyarah, kata tunjuk. Kalau kemarin kita mengenal kata tunjuk dekat hadza, sekarang kita akan mengenal kata tunjuk jauh, yaitu dzalika. Sebelumnya silahkan kalian buka bukunya, kemudian bisa diharokati yang tidak ada harokatnya, dengarkan dan tirukan setelah Ustadz membaca. Kita mulai, bismillah. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Dzalika. Dzalika. Ma dzalika. Dzalika najmun. Ma dzalika. Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Kemudian di situ ada tamrinun, artinya latihan. Kemudian di bawahnya ada bacaan perintah, iqra waktub. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Maka Ustadz minta kalian mengharokati, karena ini tulisan tanpa harokat sama sekali, mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian di akhir dari bacaan kita, insya Allah akan kita terjemahkan dan kita ambil mufradatnya satu persatu. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Kita baca mulai dari yang pertama. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Nomor yang kedua. Man dzalika? Dzalika imamun. Man dzalika? Dzalika imamun. Yang ketiga. Adzalika qittun? Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. La, dzalika kalbun. Kemudian yang keempat, ma hadza? Hadza hajarun. Ma hadza? Hadza hajarun. Kita ulangi dan kita percepat dari yang pertama. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Kembali lagi ke atas, kita akan ambil mufradatnya. Ad-darsu tsani, ad-darsu pelajaran ats-tsani yang kedua. Temanya adalah menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk dzalika, yaitu kata tunjuk jauh. Bahasa kita itu. Dzalika itu. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika najmun. Itu bintang. Itu bintang. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid,
dan itu rumah. Ini berarti kata tunjuk dekat. Ini masjid dan itu rumah. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini seekor kuda dan itu seekor keledai. Hisanun kuda, himarun keledai. Adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? La, dzalika qittun. Bukan, tidak. Itu seekor kucing. Madzalika, apa itu? Dzalika sarirun. Itu ranjang. Man hadza wa man dzalika? Siapakah ini dan siapakah itu? Siapakah ini dan siapakah itu? Man adalah kata tanya, siapa atau siapakah? Otomatis terkait dengan manusia dan karakternya. Atau di dalam bahasa Arab dikenal dengan ismun aqilun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini seorang guru laki-laki dan itu seorang imam. Imam yang mengimani salat. Madzalika, apa itu? Dzalika hajarun, itu batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Sukkarun gula, labanun susu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Man dzalika, siapakah itu? Dzalika imamun, itu imam. Adzalika kittun, di sini adalah kata tanya apakah, ya. Apakah itu kucing? La, dzalika kalbun. Bukan, itu anjing. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun, ini batu. Kemudian di kolom bawahnya ada al-kalimatul jadidah. Ada al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru atau kata-kata yang baru. Apa saja? Yang pertama, imamun, artinya imam untuk sholat berjamaah. Bisa juga nantinya diartikan pemimpin, karena sejatinya imam adalah pemimpin sholat. Hajarun, batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Di pelajaran yang kedua, kita hanya dikenalkan sekelumit dari dzalika. Menjadi perbedaan dasar dengan hadza, bahwa kalau hadza kata tunjuk dekat ini, contohnya di dekat saya ada pulpen, berarti hadza qalamun. Tetapi di depan saya agak jauh ada pintu, babun. Bagaimana saya membahasa Arabkannya? Hadza qalamun wa dzalika babun. Di dekat saya ada sisir, mushtun. Jauh di sana ada tembok, jidarun. Bagaimana saya membahasakan Arab? Maka hadza mushtun, kata tunjuk dekat hadza mushtun, dan kata tunjuk jauh untuk dinding wa dzalika jidarun. Kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing penggunaan hadza dan dzalika. Sekali lagi, hadza untuk jarak dekat dan dzalika untuk jarak jauh. Kita masuk pelajaran yang ketiga. Ad-darsu tsalitsu. Ad-darsu, pelajaran ats-tsalitsu yang ketiga. Perhatikan baik-baik dari kanan ke kiri, Ustadz akan membacanya. Baitun, al-baitu. Kitabun, al-kitabu. Qalamun, al-qalamu. Jamalun, al-jamalu.
Apakah ada perbedaan di sini? Tentunya ada dua perbedaan dasar. Perhatikan contoh baitun dan al-baitu. Di sana memiliki satu makna, yaitu rumah. Rumah bahasa Arabnya baitun. Tetapi antara baitun dengan al-baitu memiliki perbedaan. Dua perbedaan yang paling kelihatan. Yang pertama adalah al-baitu menggunakan lam ta'rif. Adapun baitun tidak ada lam ta'rif. Itu yang pertama. Al-baitu ada alif dan lam, dikenal dengan lam ta'rif atau lam ma'rifah. Adapun baitun sama sekali tidak didahului alif lam ta'rif. Perbedaan yang kedua, baitun. Huruf terakhirnya berbunyi dhammah tanwin. Baitun. Lihat dengan baik-baik ketika al-baitu. Al-baitu. Huruf terakhir dari ta berharokat dhammah tanpa tanwin. Dhammah tanpa tanwin. Dari sini pelajaran yang kita ambil adalah bahwa ketika isim didahului oleh lam ta'rif, maka di akhir harokat hurufnya dilarang untuk ditanwinkan. Alias harokat tanwin tidak akan bertemu dengan lam ta'rif. Jadi kalau ada lam ta'rif, maka harokat huruf terakhirnya jangan ditanwinkan. Kalau awalnya qalamun, kemudian kemasukan lam ta'rif, bukan al-qalamun, tetapi al-qalamu. Kalau awalnya kitabun, kemasukan lam ta'rif, maka bunyinya al-kitabu, tanpa tanwin. Al-kitabun salah. Yang benar, yang pertama, al-kitabu. Ada jamalun, unta, kemudian ada lam ta'rifnya, al-jamalu. Tidak boleh ditanwin lamnya. Kalau ditanwin, bunyinya al-jamalun. Dan ini sangat salah dalam kaidah bahasa Arab. Kenapa? Karena tanwin dan lam ta'rif tidak pernah bertemu. Kalau ada lam ta'rif berarti tidak ada tanwin. Kalau tidak ada lam ta'rif berarti isim itu bisa ditanwin. Selanjutnya kita akan melanjutkan bacaan. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pulpen ini rusak. Pulpen ini patah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu ini terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak laki-laki ini sedang duduk dan guru laki-laki ini sedang berdiri. Kita lihat setiap lam ta'rif yang ada di bacaan, semuanya huruf akhirnya tidak tanwin. Kenapa? Sebagaimana yang telah kami terangkan. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku ini baru dan pulpen ini lama. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai ini kecil dan kuda ini besar. Al-kursiyu maksurun. Kursi ini patah, kursi ini rusak. Al-mindilu wasikhun. Tisu atau sapu tangan ini kotor. Al-ma'u baridun. Air ini dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan ini indah. Bulan rembulan maksudnya. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah ini dekat dan masjid ini jauh.
Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu ini berat dan kertas ini ringan. Al-labanu harun. Susu ini panas. Al-qamisu nadhifun. Baju atau gamis ini bersih. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya mengambil dua catatan, yaitu isim isyarah jauh dzalika dan ketentuan apabila isim kemasukan lam ta'rif otomatis hilang tanwinnya. Jangan lupa untuk murojaah dan kembali murojaah menghafal mufradat. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.